Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syakuala. Di sini saya ingin menjawab beberapa soal ujian dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan. Pertanyaan yang pertama adalah, salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada penangkapan yang berukuran besar. Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Di Indonesia memang kekurangan terhadap armada penangkapan yang berukuran besar. Meskipun Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan menjadi salah satu negara dengan sumber daya ikan yang kaya. Sebagian besar armada penangkapan di Indonesia masih berukuran kecil hingga menengah. Dampak dari kurangnya armada penangkapan yang besar di Indonesia yaitu penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan, dan ketahanan nelayan yang terhadap krisis dan perubahan yang terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia perlu mendorong pengembangan armada penangkapan yang lebih besar dari sampah laut terhadap sosial budaya nelayan. Sampah laut memiliki dampak yang signifikan terhadap sosial budaya nelayan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah gangguan terhadap mata pencaharian. Sampah laut yang terperangkap di jaring merusak alat penangkapan ikan yang mengganggu aktivitas nelayan sehingga mengurangi hasil tangkapan dari biasanya. Yang kedua, kerugian ekonomi. Nelayan yang mengalami penurunan hasil tangkapan akibat sampah laut dapat menghadapi masalah keuangan. Pendapatan yang mereka dapat cenderung menurun karena ikan lebih sedikit ditangkap atau kerusakan terhadap alat penangkapannya. Yang ketiga, kerusakan budaya maritim. Sampah laut yang mencemari perairan dan pantai dapat mengancam keberlanjutan budaya maritim. Dan selanjutnya, apa sih strategi yang dapat diambil untuk mengurangi sampah laut dan beserta contoh kasusnya? Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita dapat mensosialisasikan tentang bahayanya membuang sampah ke laut. Sebagai contohnya, seperti di Filipina ada kampanye Trees Free Seas yang melibatkan sekolah dan komunitas lokal dalam mengumpulkan sampah dan edukasi masyarakat mengenai perlindungan laut. Yang kedua ada pengelolaan sampah yang lebih efektif, larangan dan pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Sebagai contohnya, ada di Bali. Di Indonesia, mereka memproduksikan plastik ramah lingkungan yang bisa terurai. Yang kedua, kemitraan industri. Mendorong kemitraan dengan industri termasuk produsen plastik dan perusahaan untuk pengemasan yang dirancang dengan plastik untuk dikurangi. Yang kelima adalah kerjasama antar internasional. Mendorong kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah sampah laut secara bersama-sama. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya mengurangi sampah laut. Pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menilai kelayakan suatu kawasan konservasi menjadi kawasan ekowisata? Yang pertama, keanekaragaman hayati. Kawasan pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi termasuk keberagaman spesies dan ekosistem cenderung lebih menarik sebagai kawasan ekowisata. Yang kedua, kelestarian lingkungan. Penting mempertimbangkan kondisi lingkungan di kawasan pesisir tersebut. Kawasan yang masih terjaga dengan baik dan bebas dari pencemaran memiliki potensi yang untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Yang kedua, ada nilai budaya dan sejarah. Kawasan pesisir yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang kaya dapat menarik minat pengunjung. Contohnya keberadaan situs sejarah, kehidupan manusia, masyarakat adat, atau kegiatan tradisional yang masih lestari dapat menjadi daya tarik tambahan.
Yang keempat, infrastruktur dan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti akomodasi transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik ke kawasan pesisir juga akan mempengaruhi potensi pengunjung yang dapat tercapai. Yang kelima, partisipasi masyarakat lokal. Yang keenam, potensi ekonomi dan manfaat sosial. Dan yang terakhir, pengelolaan dan keberlanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.